Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, 9 bayi yang telah menelan bagian jiwa klan Cimi mulai muncul dari dasar laut dan menyerang Xiaoyan dan mengakibatkan setengah lengan Xiaoyan lenyap. Walaupun itu dapat disembuhkan dalam sekejap mata. Menurut jiwa Cimi, keberadaan dewa asli bintang 5 dapat dimusnahkan oleh 9 bayi ini. Kekuatan 9 bayi ini sebanding dengan langkah ke-6 dari keabadian Kaisar atau bahkan yang kuat dari langkah ke-7 atau mungkin bahkan lebih kuat dari imajinasinya. Dengan keberadaan semacam ini, bahkan jika Xiaoyan sekarang merebut avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli melakukan teknik pembentuk kehidupan, 3 dalam satu tubuh, itu mungkin hanya memiliki kesempatan untuk bersaing dengan langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Terlebih lagi, karena dia terpaksa menghentikan perampasan tubuh, dia belum benar-benar merebut avatar yang memakan jiwa. Untuk menggunakan teknik pembentuk kehidupan, premisnya adalah jika avatar klan pemakan jiwa telah sepenuhnya menjadi avatar Xiaoyan. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami situasi putus asa di sini. Xiaoyan memegang jepit rambut berlapis naga dan poniks di tangannya. Keberadaan seperti itu dan kekuatan yang terkandung di dalamnya akan membantu Xiaoyan. Tidak banyak kesempatan yang diberikan kepada Xiaoyan. Dia harus membuat keputusan sesegera mungkin. Dan sekarang dia harus menggunakan kekuatan pagoda emas. Sejak Xiaoyan menjadi dewa petarung, kecuali untuk kasus ekstrim, dia hampir tidak pernah menggunakan kekuatan pagoda emas. Tapi keberadaan semacam ini adalah keberadaan terkuat yang pernah dilihat oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan benar-benar seperti semut di depannya. Goyan, bisakah segel ini diterobos? Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Ada 2 pilihan sekarang. Jika Goyan bisa menerobos segel tersebut, maka Xiaoyan bisa memiliki secerca harapan untuk melarikan diri. Adapun avatar pemakan jiwa, tidak masalah jika dia tidak dapat mengambilnya. Setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan harus memastikan dirinya tetap hidup. Dan tampaknya itu tidak begitu penting pada saat kritis ini. Tetapi jika Goyan tidak dapat menembus segelnya, maka hanya ada satu pilihan untuk Xiaoyan, yaitu menggunakan kekuatan pagoda emas untuk menekannya atau menggunakan jepit rambut berlapis naga dan poniks yang diberikan oleh Ratu Kuil Kuno. Xiaoyan menunggu jawaban Goyan, tapi setelah sekian lama dia tidak mendengar jawaban Goyan. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum kecut. Seperti yang dipikirkannya, 9 bayi mungkin terlalu kuat dan Goyan berpura-pura mati lagi. Segera, Xiaoyan bergerak langsung dan mengeluarkan Goyan yang tersembunyi di balik jubah lengannya. Apakah kamu ingin membuatku malu? Ini bukan promasi. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Melihat Xiaoyan melihatnya dengan acuh tak acuh, Goyan berkata dengan wajah sedih. Yang terakhir, buru-buru menyelinap ke dalam jubah lengan Xiaoyan lagi dengan tubuh yang gemetar. Secara alami, Goyan bisa dikatakan dapat menafsirkan sepenuhnya intimidasi yang lemah dan yang kuat. Ketika menghadapi keberadaan yang kuat, tahanan roh itu terlihat seperti kura-kura. Xiaoyan juga merasa tidak berdaya tentang hal ini. Xiaoyan mengepalkan jepit rambut berlapis naga dan poniks dengan erat di tangannya. Pada saat ini, dia hanya dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyelesaikan krisis ini. Xiaoyan dengan cepat membuat keputusan dalam pikirannya. Tujuan 9 bayi sangat jelas. Begitu dia muncul,
dia langsung menyerang Xiaoyan. Adapun bagaimana jiwa Cimi menggerakkan keberadaan seperti itu, Xiaoyan masih bingung. Setelah gagal melakukan pukulan, 9 bayi sekali lagi menjulurkan kepalanya. Ini untuk meningkatkan kekuatan serangan, dan sepertinya dia tidak ingin terlalu lama terjerat dengan Xiaoyan. Lagi pula di depan keberadaan yang benar-benar kuat, semut adalah semut, dan itu bisa dihapuskan hanya dengan satu pikiran. Terlihat kepalanya yang panjang seperti piton menonjol keluar, dan sinar cahaya memadat lagi satu persatu. 4 kepala, 4 sinar. Ini dimaksudkan untuk mengunci Xiaoyan sepenuhnya dan tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk menghindar. Awalnya aku berpikir untuk menggunakan jepit rambut berlapis naga dan poniks ini untuk nenek moyang istana dewa pemburu, tapi aku tidak menyangka harus menggunakannya di sini hari ini. Mata Xiaoyan langsung membeku, dan kekuatan jiwanya saat ini telah membungkus jepit rambut berlapis naga dan poniks. Xiaoyan merasa memang ada aura yang sangat kuat dan tersembunyi yang terkandung dalam jepit rambut naga dan poniks. Tentu saja, jika ratu berbohong kepadanya, maka itu tidak mungkin terjadi hari ini, dan Xiaoyan akan membuktikannya di sini. Atau menggunakan kekuatan pagoda emas di akhir. Jika itu di dunia sensi, Xiaoyan tidak akan berani menggunakan kekuatan pagoda emas, karena itu sama saja dengan memproklamirkan diri kepada semua musuhnya. Saat lapisan pagoda emas terus dibuka oleh Xiaoyan, dan ketika dia melihat seutas akar pohon dunia, Xiaoyan merasakan kebenaran dari apa yang dikatakan Zhan Lao. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, kecuali benar-benar mencapai situasi putus asa, jika tidak akan pernah dengan mudah menggunakan pagoda emas. Tidak masalah, karena kamu ingin membunuhku, aku hanya bisa membunuhmu. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad, dan 4 berkas cahaya yang terkondensasi di mulut bayi bergegas menuju Xiaoyan. Kecepatan 4 berkas cahaya sangat cepat, dan Xiaoyan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menghindar karena dia tidak tahu apakah itu karena pembatasannya. Xiaoyan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dibatasi saat ini, dan kecepatan cahaya itu benar-benar mustahil untuk dihindari. Matanya menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun belas kasihan atau emosi. Apa yang harus dilakukannya adalah memenuhi janji pada jiwa Cimi, tidak peduli itu baik atau buruk. Setidaknya dia tetap menepati janji pada jiwa Cimi untuk menghancurkan Xiaoyan. 4 berkas cahaya melonjak, menembus kehampaan secara langsung, dan seluruh permukaan laut yang hitam tampak terbalik dalam sekejap. Air laut bergolak dengan liar, dan sinar itu juga terus menuju ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan memantulkan berkas cahaya yang bisa langsung membunuh avatar dewa aslinya. Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya memegang jepit rambut berlapis naga dan poniks, dan Goyan yang berada di dalam jubah lengan tangan Xiaoyan juga mencoba menghindarinya. Pada saat ini, di bawah semburan cahaya yang kuat, tubuh Goyan yang bergemetaran berbalik dan mengintip dengan hati-hati. Awalnya dia masih bergumam dalam hati, "Ini bukan urusanku." Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat 4 berkas cahaya muncul sepenuhnya di bidang penglihatannya, mendekat dengan kecepatan tinggi, tahanan roh itu begitu ketakutan hingga membeku dalam sekejap, memutar matanya lebar-lebar, dan langsung pingsan tanpa gerakan apapun sama sekali. Pingsan kali ini sepertinya tidak dipalsukan oleh Goyan, tapi koma yang sebenarnya. 4 berkas cahaya menderu dan meraung ke arah Xiaoyan dengan arah yang tidak beraturan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menghindar karena Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa setiap penghindaran pada saat ini sepenuhnya tidak berguna. Selain itu, terlepas dari apakah Xiaoyan dikendalikan oleh pembatasan keempat sinar ini, bahkan jika tidak ada kendali,
arah yang tidak teratur dari keempat sinar cahaya ini masih sulit bagi Xiaoyan untuk mundur sepenuhnya. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri atau bersembunyi, maka jika Xiaoyan ingin bertahan hidup saat ini, dia hanya bisa mengambil tindakan dan membunuhnya. Sinar itu mendekat dengan cepat dan Xiaoyan hanya berjarak belasan kaki dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan siap menggunakan jepit rambut naga dan ponik saat sinar itu mendekat. 5 jari Xiaoyan bergerak sedikit dan ketika dia menggertakkan giginya, dia benar-benar siap untuk membangkitkan jepit rambut kaca naga dan Phoenix. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba tirai cahaya muncul di depannya dan 4 berkas cahaya membombardir di tirai cahaya, mengubah arahnya dalam sekejap dan terlontar ke samping. Xiaoyan terkejut dan hampir menggunakan jepit rambut kaca naga dan Phoenix. Pada saat ini, di depan tirai cahaya, sosok cantik muncul dengan sosok yang tinggi, lengan giok lembut seperti akar teratai salju, kaki giok ramping yang indah dan bulat, dan betis yang tipis dan halus, ditambah dengan otot dan tulang sedingin es yang halus, lembut dan seperti batu giok, dan itu terlihat seperti seorang peri. Dan hal yang paling menarik perhatian adalah 2 telinga runcing muncul di atas kepalanya. Melihat ini, pupil Xiaoyan langsung menyusut dan dia langsung punya firasat buruk. Angka ini, mungkinkah Xiaoyan menunjukkan kepanikan dan keraguan? Serangga berkepala 9 lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, jantungnya berdetak kencang. Itu benar-benar esensi kelinci. Xiaoyan menutupi mulutnya dengan ngeri karena dia terlalu terkejut. Suara Xiaoyan tidak rendah dan sosok cantik di ujung sepertinya mendengarnya, lalu memiringkan kepalanya sedikit dengan sepasang pupil merah khusus didukung oleh wajahnya yang cantik bersinar seperti batu delima. Bicaralah dengan sopan. Kamu adalah roh kelinci. Seluruh keluargamu adalah roh kelinci. Dan aku adalah kelinci awan es yang mulia. Suara tidak senang datang dari ujung. Kamu sebenarnya seorang wanita. Wajah Xiaoyan penuh keterkejutan. Sebelum itu, Xiaoyan selalu berpikir bahwa kelinci awan es adalah laki-laki. Jadi ketika dia melihat permaisuri memeluknya, dia membiarkan Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Setelah melihatnya mengambil bentuk manusia, pada saat ini Xiaoyan tidak dapat menerimanya. Lagi pula Xiaoyan mempersulitnya sebelumnya dan Xiaoyan melakukannya dengan sengaja karena bergesekan dengan tubuh permaisuri membuat Xiaoyan merasa jijik. Sekarang ketika dia muncul di depan Xiaoyan sebagai wanita dengan sosok yang kuat, Xiaoyan tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama. Kamu sialan, jika bukan karena permaisuri, aku akan terlalu malas untuk melakukannya. Aku seharusnya membiarkan serangga berkepala 9 ini membunuhmu. Kelinci awan es di ujung segera mengeluarkan suara kesal. Xiaoyan tersenyum kecut lagi. Kemudian Xiaoyan melipat tinjunya dan menangkupkan tangannya untuk menebus kesalahan. Maaf, aku baru saja mengambil kebebasan. Aku selalu berpikir. Xiaoyan tersenyum kecut. Aku sangat benci, kata kelinci awan es. Xiaoyan menggaruk kepalanya, tetapi hanya bisa tersenyum kecut dan tidak bisa membantah. Mulut 3 kelopak, apa yang kamu lakukan di sini? 9 bayi berbicara perlahan, suaranya masih seperti anak kecil. Aku diperintahkan oleh Tuan untuk melindunginya. Kelinci awan es berkata dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Tuan, apakah kamu berbicara tentang permaisuri? Bukankah dia sudah mati? Jiuying bingung. Situasinya agak istimewa. Kamu seharusnya tidur. Bagaimana dia memprovokasimu?
Mengapa kamu melakukan sesuatu padanya? Tanya kelinci awan es bingung. Aku diperintahkan oleh orang lain untuk mengambil jiwa seseorang. Aku harus memenuhi perintah tersebut. Jiu Ying menjawab, dan kelinci awan es mengerutkan keningnya. Jadi bahkan jika kamu ingin melindunginya hari ini, aku akan tetap mengambil nyawanya. Jiu Ying tidak akan pernah menelan janji. Suara Jiu Ying keluar, dan sepertinya dia tidak berniat memberi wajah pada kelinci awan es. Pada saat ini, kelinci awan es tidak terburu-buru dan hanya tersenyum. Kamu yakin? Tentu saja, aku bisa membalaskan dendam orang dengan mengambil jiwa orang. Dia sudah membayar dengan jiwanya, jadi aku harus memenuhi janjiku. Jiu Ying menjawab. Aku tidak keberatan jika kamu ingin membunuhnya, tetapi sebelum kamu membunuhnya, kupikir kamu akan sangat tertarik dengan identitasnya. Identitas? Tidak peduli apa identitasnya, aku akan membunuhnya. Jiu Ying berkata dengan tegas, seolah-olah dia harus memenuhi janjinya sebelum dia menyerah. Pada saat ini, jiwa Cimi mencibir. Diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika 9 bayi bersikeras membunuh Xiaoyan, kelinci awan es tidak akan bisa menghentikannya. Saat berikutnya, kelinci awan es berkata lagi, tidak peduli siapa itu. Jiu Ying tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan menunggu yang mulia sampai sekarang. Apa yang kamu katakan? Maksudmu dia adalah tuanku? Jiu Ying meninggikan suaranya seperti anak kecil dan berkata dengan heran. Kelinci awan es mengangguk dan segera terlihat Jiu Ying menghilang, lalu berubah menjadi awan kabut hitam dan mengaum ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan dia segera bersiap untuk pertahanan. Tetapi kabut hitam yang menyapu Xiaoyan tidak memiliki niat membunuh sedikit pun. Setelah kabut hitam melayang di sekitar Xiaoyan selama beberapa minggu, kabut hitam menghilang dan berubah menjadi sosok seseorang. Dia berlutut dengan satu lutut menghadap Xiaoyan. Jiu Ying, selamat datang yang mulia Susang. Kamu akhirnya datang menjemputku. Terlihat air mata berkaca-kaca di mata sosok itu, dan ketika dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan terkejut. Goyan hanya memiliki satu mata yang terlihat agak lucu, tetapi sosok di depannya memiliki 9 pasang mata di wajahnya yang terlihat sangat menakutkan. Serangga berkepala 9, jangan lupa aku terus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mengingkari janjiku dan aku harus memenuhi janjiku apapun yang terjadi. Suara marah kelinci awan es datang. Janji? Janji macam apa? Aku yang sembrono dan aku harap kamu akan memaafkanku. Setelah melihat wajah ini, Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu ingin berubah kembali? Xiaoyan tersenyum kecut. Penampilan 9 bayi yang telah berubah menjadi bentuk manusia benar-benar membuat Xiaoyan cukup cemas saat melihatnya. Setelah 9 bayi tertegun sejenak, dia mematuhi instruksi Xiaoyan dan berubah menjadi tubuh yang besar. Meskipun terlihat menakutkan, itu terlihat lebih baik daripada 9 pasang mata di wajah manusia. Pada saat berikutnya, Jiu Ying berteriak, itu tidak benar. Meskipun napasnya memang agak familiar, tapi aku merasa ada yang tidak beres. 9 bayi memandang Xiaoyan dan dengan cepat memastikan bahwa ini bukan master yang dia kenal. Meskipun dia memang kuat di depan semua orang hari ini, tapi 9 bayi harus menundukkan kepalanya di depan yang mulia Suzang. Aku bukan tuanmu, tuanmu telah mati.
Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, "Apa katamu? Yang Mulia telah mati." "Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang Mulia begitu kuat sehingga dia tidak mungkin mati." Nada suara 9 bayi tiba-tiba menjadi gelisah. Sepertinya dia sudah terlalu lama menunggu Yang Mulia di sini. Baginya, berita ini seperti guntur karena sebelum Xiaoyan datang, masih ada secercah harapan. Setelah sekian lama, 9 bayi tampak sedikit tenang. Berita ini sulit diterimanya dan masih bertanya pada Xiaoyan dengan tidak percaya. "Lalu apa hubunganmu dengan Yang Mulia?" 9 bayi bertanya. "Aku adalah reinkarnasinya." Xiaoyan menatap Jiuying yang memancarkan kesedihan dan menjawabnya dengan lembut. Jiuying terdiam lagi dan itu bisa menjelaskan mengapa dia bisa merasakan jejak keakraban di tubuh Xiaoyan. "Tuanku, bagaimana dia bisa mati?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena ini. Dia tidak membangkitkan ingatan Yang Mulia. Sampai sekarang, dia hanya mendapatkan beberapa ingatan yang berguna. Jika itu adalah orang biasa yang bereinkarnasi, dia dapat membangunkan ingatan akan kehidupan sebelumnya di masa lalu. Tapi sekarang, Xiaoyan belum mendapatkan ingatan Yang Mulia. Kemungkinan besar ketika Yang Mulia mati, ingatannya benar-benar dihapus. Kecuali apa Yang Mulia tinggalkan atas inisiatifnya sendiri. Xiaoyan mungkin tidak akan membangunkan ingatan Yang Mulia. Tentu saja, ini sebenarnya yang diinginkan Xiaoyan. Dia tidak membutuhkan ingatan tuannya. Dia masih menginginkan menjadi dirinya sendiri saat ini. Tetapi, begitu dia memiliki ingatan 2 orang, itu tidak akan begitu murni. Mungkin Yang Mulia juga berpikiran sama dan tidak ingin menyerahkan perasaannya pada reinkarnasinya. Beberapa hal, orang, atau benda mungkin lega setelah dia benar-benar berdiri di posisi Yang Mulia. "Kamu tidak memiliki ingatan tentang Yang Mulia Suzang?" Jiuying juga bingung dengan hal ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Yang Mulia telah mati." "Hahaha, ini konyol. Aku telah menunggu di sini selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya aku tidak mengharapkan hasil seperti itu." Jiuying mencibir, ada kesedihan dan keengganan dalam suara itu. Xiaoyan tidak tahu bagaimana hubungan antara Jiuying di depannya dengan Yang Mulia, tetapi tampaknya Jiuying didominasi oleh Yang Mulia, tetapi Yang Mulia meninggalkannya di sini. "Apakah kamu mengerti bagaimana Yang Mulia Suzang?" Xiaoyan memandang Jiuying yang mengalami gangguan saraf dan berkata perlahan, "Aku telah melakukan perjalanan ke banyak dunia dengan Yang Mulia. Jadi tentu saja aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat memahami semua pikiran Yang Mulia. Tetapi karena waktu kami berpergian bersama, sehingga semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, secara alami aku akan mengerti sedikit." Jiuying masih menanggapi Xiaoyan. "Sungguh, tapi menurutku kamu tidak mengenalnya dengan baik." Xiaoyan berkata lagi. Jiuying segera menatap Xiaoyan dan tubuhnya memancarkan niat membunuh. "Kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, tetapi reinkarnasi tidak memiliki ingatan tuan. Maka kamu bukan lagi tuan. Jika kamu masih berani berbicara denganku seperti ini, aku akan membunuhmu." Jiuying mendengar kata-kata Yang Mulia Suzang mati sehingga membuat suasana hatinya mudah tersinggung dan dia sepertinya tidak menganggap Xiaoyan sebagai tuannya. "Apakah kamu benar-benar berani membunuhku?" Wajah Xiaoyan tenang menghadapi niat membunuh Jiuying. Mata Xiaoyan bahkan lebih tanpa ekspresi. Segera setelah Xiaoyan selesai berbicara, ke-9 kepala seperti piton raksasa muncul dan melayang di atas kepala Xiaoyan, seolah-olah dia bisa mencabik-cabik Xiaoyan dalam sekejap dengan satu pikiran.
cacing berkepala 9, kamu berani?" Kelinci awan es melintas di depan Xiaoyan, memblokir Jiu Ying. Setelah melihat kelinci awan es yang muncul, niat membunuh Jiu Ying sedikit menghilang. Lalu dia berbalik dan ingin pergi. "Pernahkah kamu memikirkan alasan mengapa Yang Mulia meninggalkanmu di sini?" Xiaoyan berkata lagi. Jiu Ying berhenti sejenak. Untuk monster tua seperti itu yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, pikirannya sangat teliti. Tentu saja, pintar atau tidaknya tidak pernah berhubungan langsung dengan waktu. Tidak peduli seberapa banyak melihat, beberapa hal tidak dapat diubah oleh waktu. Bukan berarti semakin lama hidup semakin baik. Bahkan terkadang justru sebaliknya. Jika dalam waktu yang lama itu akan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. "Hanya menunggu kedatanganmu. Apakah kamu ingin aku membantumu?" Jiu Ying mencibir. "Aku ingin mengatakan, Yang Mulia sudah mengaturnya," kata Xiaoyan lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia duduk bersila, siap untuk menyelesaikan perebutan tubuh terakhir dari avatar kaisar klan pemakan jiwa. Jiu Ying terdiam setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak berbicara lagi. Setelah keheningan, sosok besar itu tenggelam ke dasar jurang, seperti batu yang tenggelam ke laut. Jika bukan karena kemunculan jiwa Cimi, Jiu Ying hampir lupa bahwa dia masih hidup. Setelah hidup beberapa puluh ribu tahun dan ketika semua ingatan diencerkan oleh waktu, kemudian menjadi orang terakhir di dunia, ketika diri sendiri merasa dilupakan, itu juga dianggap sebagai semacam kematian. Hal itu tidak dapat dihapus oleh waktu. Pada saat ini, Jiu Ying tenggelam ke dasar laut. Dia tidak bergerak, seperti batu karang. Tidak. Jiu Ying, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Melihat kepergian Jiu Ying, jiwa Cimi meraung liar di dalam tubuh avatar klan pemakan jiwa. Bahkan tanpa Xiaoyan meremasnya keluar dari avatar kaisar klan pemakan jiwa, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dan pergi mencari Jiu Ying untuk penjelasan. Tapi saat jiwanya meninggalkan tubuh itu, dia dikelilingi oleh energi hitam yang terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dan energi hitam itu menarik jiwa Cimi itu kembali. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.